Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Miradendi. Pada hari ini, di video kali ini, saya akan membagikan berkaitan dengan cerita artikelku. Dan artikel yang ingin saya bagikan pada video kali ini berkaitan dengan understanding employee performance during work from home in Indonesia. Dan di artikel ini diterbitkan atau publish tahun 2021 kemarin. Nah, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kinerja karyawan. Ya, seperti yang kita tahu, masa pandemi COVID-19 kurang lebih sudah 2 tahun, ya, 2 tahun, dan bagaimana kinerja karyawan di masa pandemi COVID-19 berdampak, ya, naik atau turun atau so-so. Dan di penelitian kali ini saya coba ingin mengupas di saat karyawan harus bekerja dari rumah, bagaimana kinerjanya dia? Apakah ada pengaruhnya, ataukah pengaruhnya positif, atau pengaruhnya negatif, atau tidak berpengaruh sama sekali? Nah, untuk itu penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, di abstrak saya sudah menjelaskan bahwasanya di study aim to determine the effect of the work from home policy on employee performance and discipline during the COVID-19 pandemic. Dan di artikel ini saya cukup simpel, cuma 3 artikel, ya, work from home, work discipline, and employee performance. Saya mengambil data dengan menyebarkan kuesioner, pastinya menggunakan Google Form, ya, karena seperti yang kita tahu kita harus jaga jarak dan lain sebagainya, terutama khususnya di tahun kemarin, tahun 2021. Nah, data yang saya ambil 105 karyawan, ya, yang ada di Jakarta menggunakan survei dengan bantuan Google Form, kemudian saya analisis menggunakan SAM dengan aplikasi Listral. Nah, hal yang mengejutkan di artikel ini, ya, bahwasannya work from home nggak berpengaruh dengan employee performance, gitu ya. Dan di sini juga akan mengisi kesenjangan. Ya, seperti yang kita tahu di beberapa penelitian terdahulu bahwasannya emang work from home diketahui ini ya membuat karyawan itu bahagia, karyawan itu happy, senang dan lain sebagainya. Karena dia bisa berkumpul bersama keluarga, dia bisa menghabiskan waktu juga bersama keluarga di samping dia juga harus menyelesaikan pekerjaannya dia. Namun demikian karena masa pandemi ini memakan waktu yang cukup panjang, ya, itu menjadi sesuatu hal yang berbeda, gitu ya. Ada gap di sini, ada kesenjangan di sini. Kalau yang di penelitian sebelumnya mungkin hanya ya seminggu sekali atau sebulan beberapa kali, itu akan membuat karyawan menjadi senang. Berbeda akan membuat karyawan senang, produktivitasnya akan naik, gitu ya. Nah, berbeda dengan kondisi sekarang, ya. Oleh karena itu, saya sebutkan juga di abstract, these findings have implication for human resource management in organization in the form of designing work system, provide a supportive environment, good communication relationship between employees to encourage their involvement in improving performance. Jadi diharapkan perusahaan membuat suatu kebijakan, ya, membuat suatu kebijakan dengan pengaturan jam kerja, dengan membuat sistem bekerja yang lebih suportif, gitu ya. Eh, Adanya hubungan komunikasi yang baik, ya, walaupun memang komunikasi secara digital itu naik secara drastis seperti yang kita tahu. Nah, karena kita jarang bertemu, gitu ya, apalagi dengan pembatasan-pembatasan. Nah, oleh karena itu, di samping dengan adanya penyesuaian SOP, penyesuaian kebijakan, kemudian adanya eh, komunikasi yang baik, hal ini diharapkan dapat membuat produktivitas kinerja daripada karyawan tersebut akan naik, ya. Nah, saya mulai dari pendahuluan berdasarkan atau tren COVID-19 pandemic yang mengubah eh, tatanan hidup masyarakat bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Ya, lebih dari 2.000 orang terinfeksi, ya, dan begitu banyak kematian. Ini yang saya secara pendahuluan saya masukkan di sini. Kemudian selanjutnya
dampak dari itu adalah karyawan diharuskan bekerja dari rumah. Mungkin yang sektor-sektor yang sangat urgent di bidang medis memang diwajibkan, tapi umumnya kebanyakan bekerja dari rumah, ya. Purwanto stated that WFH activities are more flexible in completing work using only gadget or laptop. Betul sekali ya, bahwasannya eh, di sini WFH, kegiatan WFH ini sangat fleksibel karena kita hanya membutuhkan laptop, gadget, telepon seluler, kita bisa bekerja di mana saja, ya. Nah, kalau kita lihat lagi, several studies stated that discipline has positive effect, cognitive, behavioral, and relational consequences. Therefore, the study aims to fill this gap associated with WFH by examining employee discipline and performance during the pandemic. Organizations need to analyze this phenomenon to provide new regulation and guidelines related to WFH policies. Ini yang tadi saya jelaskan, bahwasannya ada gap, ada kesenjangan. Ya, umumnya di editor jurnal sebelum diberikan kepada reviewer, dia harus, atau Bapak Ibu, teman-teman sekalian, harus ada gapnya. Tujuan penelitian ini diharapkan untuk apa? Apa yang melatar belakangi penelitian Bapak dan Ibu ini menjadi penting. Dan sebaiknya menjelaskan juga untuk mengisi kesenjangan ilmu pengetahuan yang memang belum ada dengan penelitian-penelitian sebelumnya, itu yang akan menjadi ketertarikan, akan menjadi kebaharuan dari penelitian Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini di sini saya ingin eh, mengisi kesenjangan itu, dampak dari WFH ini berkaitan dengan performance dan juga disiplin. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalkan kita ya bekerja dari rumah gitu ya, ini di sini juga saya sudah jelaskan, dengan kita sering bekerja dari rumah gitu ya, tingkat kedisiplinan kita menjadi oh ya sudahlah nanti saja gitu ya. Lebih banyak mengulur-ulur waktu karena tidak langsung dikontrol oleh misalkan atasan, supervisor, manager, asisten manager, dan lain sebagainya. Employees with work discipline tend to have much better performance because they feel responsible for helping achieve organizational goals. Therefore, every organization needs to apply discipline in its work. Nah, diharapkan memang organisasi pastinya harus memastikan karyawannya itu bekerja sesuai dengan prosedur, bekerja sesuai dengan target yang sudah diharapkan. Jadi jangan sampai walaupun bekerja dari rumah malah santai-santai. Nah, ini yang menjadi latar belakang di penelitian ini gitu. Kemudian masuk literatur review, saya membahas apa itu work disiplin, pentingnya work disiplin, kemudian faktor-faktor apa saja berkaitan dengan work disiplin. Begitu juga ada work performance, kemudian work from home, dan kalau kita lihat di sini ada beberapa penelitian, kalau biasa kita sebut teori penghubung ya, untuk ada atau enggak sih, atau kira-kira latar belakang hubungan yang mendasari dari variabel X ke Y, dari WFA ke performance, WFA ke work discipline ke WFA. Itu ya. Nah, di sini ini bisa dibedakan subbabnya ataupun dijadiin satu dalam subbab literatur review. Bebas. Disesuaikan memang dari bisa dari template jurnal, bisa memang dari editor sebelum diberikan kepada reviewer. Kemudian saya bikin hipotesis ya, secara garis besar ini gambarnya 3 variabel dengan 4 hipotesis. Kemudian saya masuk ke metode. Di metodologi saya menggunakan metode kuantitatif yang tadi sudah saya katakan. Saya menyebarkan kuesioner menggunakan Google Form dengan 105 responden yang ada di Jakarta. Ya. Dengan cara apa saya menyebarkan? Ada 2 ya, di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan. Bisa kita menyebarkan sendiri, misalkan dari WhatsApp group, Facebook, Instagram, Twitter, relasi kita gitu. Ya memang sesuai sama unit analisis kita, yang memang sesuai dengan penelitian kita, responden kita yang akan kita tuju supaya tidak terjadi bias. Atau cara yang kedua, bisa Bapak Ibu menggunakan pihak ketiga ya, yang membantu menyebarkan
kuesioner Bapak dan Ibu. Misalkan menggunakan project.go.id. Nah, ini dari responden sampelnya 105, kemudian saya olah menggunakan SEM dengan sistem LISREL 8.5. Kemudian setelah uh, saya sebarkan, kemudian saya dapat datanya, kemudian saya olah. Olahan yang pertama berkaitan dengan respondents profile. Ini biasa kita sebut analisis deskriptif ya, Bapak dan Ibu sekalian. Based on sex, jenis kelamin, based on age, umur, marital status, status pernikahan, dan tingkat pendidikan ya. Dari total 105 kemudian saya bagi. Di sini Bapak dan Ibu bisa menggunakan SPSS, bisa menggunakan Excel gitu ya. Lalu saya masukkan di sini. Kemudian setelah itu saya menyebarkan kuesioner dan saya menggunakan skala Likert 1 sampai 5 mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Ya. Kemudian saya mengambil atau penelitian saya ambil dari Desember 2020 sampai dengan April 2021. Kemudian measurement instruments, pastinya kita cek validitas reliabilitas. Saya menggunakan konstruk reliability, gitu ya. Dan average variance extracted. Kemudian saya mengukur juga validitas. Nah, setelah hasil validitas, reliabilitas sudah oke semuanya, baru masuk ke CFA untuk pengukuran measurement model menggunakan goodness of fit ya. Goodness of fit umumnya dibagi menjadi 3, incremental, absolute, dan parsimony. Dan ini kemudian sudah diuji, hasilnya sudah baik ya. Ini baru kita masuk ke hypothesis testing. Hypothesis testing bisa menggunakan t-value lebih besar daripada 1,96 atau p-value sama saja. Ya, jika nilai t-value-nya kurang dari 1,96 berarti hipotesis ditolak gitu. Jika dia lebih besar 1,96 berarti hipotesis yang kita nyatakan diterima. Nah, dari total 4 hipotesis ya, bisa kita lihat nah di sini ya. Berarti yang kurang dari 1,96 berarti hipotesis pertama bahwasannya work from home tidak berpengaruh terhadap employee performance. Ya. Dan hipotesis kedua sampai keempat diterima karena nilai t-value ini lebih besar dibandingkan 1,96. Work from home berpengaruh positif karena betanya positif di sini. Terhadap work disiplin berpengaruh terhadap employee performance. Work from home, nah yang menarik di sini adalah dia ada pengaruh tidak langsung nih. Yang kalau di sini pengaruhnya langsung dia tidak berpengaruh, tetapi work from home bisa mempengaruhi employee performance melalui work discipline. Dia ada pengaruh tidak langsung di sini. Ya, kemudian di tabel 4 saya jelaskan ada direct influence dan juga indirect influence. Nah, kemudian ini bagian results ya. Nah, masuk ke discussion ini bagian pembahasan. Jadi, Bapak Ibu dan sekalian, kembali lagi bahwasannya results and discussion bisa dipisah, bisa digabung. Ya. Dan umumnya memang ada beberapa jurnal yang strict sekali itu dipisah. Results ya results, discussion dan discussion. Tetapi ada beberapa jurnal juga yang ya sudah kalau tidak mau repot digabung aja results and discussion. Nah, ini dipisah. Bagian research adalah based on dari murni statistik, hasil statistik, kita compare dengan hipotesis, apakah hipotesis diterima apa ditolak. Kemudian bagian discussion adalah pembahasan. Based on dari riset, kemudian kita ulas, kita analisis. Nah, kalau kita lihat di sini, result show the implementation WFH doesn't impact increasing employee performance. Umumnya editor dan bahkan reviewer itu melihat ketika misalkan ada salah satu hipotesis yang ditolak gitu ya, yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, itu akan ditanya terus. Kemudian mungkin dia ingin lebih mendalam, kenapa ini berbeda? Nah, kita harus bisa jelaskan, kita harus bisa analisis. Ya, kita harus bisa analisis dan saya jelaskan bahwasannya kenapa ini tidak menjadi adanya pengaruh terhadap employee performance karena
Saya ambil dari aspek analisisnya adalah yang berkepanjangan lebih dari 2 tahun, dan terkadang gaya bekerja atau pekerjaan yang dibawa ke rumah itu bahkan melampaui jam kerja, ya, yang terkadang rapat bisa sampai malam, pekerjaan itu bisa sampai larut-larut, Sabtu Minggu kita harus bekerja, dan pagi kita harus buka laptop lagi gitu, sampai tidak ada batasan antara bekerja dengan kehidupan pribadi. Nah, ini yang menjadi salah satu hal di mana bahwasannya work from home tidak berpengaruh terhadap employee performance. Nah, menarik bagi perusahaan untuk mencermati hal ini, karena nanti akan berpengaruh terhadap conclusion, Bapak dan Ibu sekalian. Apalagi di dalam conclusion, umumnya editor itu meminta, atau bahkan reviewer itu meminta berkaitan dengan implikasi, apa dampaknya penelitian ini terhadap dengan praktisi, bagi organisasi yang diteliti, bagi kebijakan nanti yang ke depan, ini harus seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa. Dan saya sebutkan bahwasannya tindak lanjutnya adalah dalam menyikapi ini, ya, tidak ada pengaruh, tetapi dia juga, kalau kita lihat, meskipun di hipotesis pertama tidak berpengaruh, tapi di hipotesis kedua, ketiga, dan keempat kita harus berpengaruh. Ini berpengaruh, sorry. Nah, oleh karena itu analisis kita ini harus komprehensif. Yang pertama, ini dijelaskan Bapak dan Ibu, ketika ada hipotesis yang tidak berpengaruh, kita harus jelaskan secara mendalam analisisnya berdasarkan apa. Bisa juga dikaitkan dengan analisis deskriptif gitu. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat yang berpengaruh kita harus ulas juga, sehingga nanti implikasinya mewakili discussion ini, ya, di mana work from home memang mempengaruhi secara positif terhadap work disiplin. Work disiplin berpengaruh positif employee performance. Ketika karyawan disiplin, maka performanya naik. Ketika work from home, dia akan meningkatkan work disiplin, gitu ya. Tetapi sementara work from home tidak berpengaruh nih terhadap employee performance. Ya, dia disiplin. Kalau kita lihat, dia based on waktu, dia diminta atasan untuk bekerja misalkan sampai larut gitu ya, sampai dia tidak ada waktu untuk keluarga, tetapi secara employee performance ada kaitannya juga. Dia nggak ada pengaruhnya, ya, nggak ada pengaruhnya dengan semakin banyak WFA, performance-nya semakin tinggi, nggak ada pengaruhnya. Oleh karena itu mesti ditinjau. Kenapa? Nah, kalau kita lihat di sini, saya analisis based on beberapa literatur. Chang et al. Stated that employees experience difficulties achieving optimal work productivity during global due to increases workload and prolonged social isolation. The main challenge organizations face in managing remote workers is difficulty of physically observing their employees' performance. Ya, jadi dengan adanya isolasi, gitu ya, manajemen sangat sulit untuk meninjau atau mengkontrol karyawan-karyawan yang remote worker, ya, yang bekerja dari rumah. Dan begitu juga dengan tingginya bekerja dari rumah, maka meningkatkan workload-nya dia, load kerjanya akan semakin banyak. Dan from a management point of view, working from home threatens a loss of control over employees' work performance. Nah, dari kaca manajemen, bekerja dari rumah mengancam tidak ada kontrol, ya, tidak ada kontrol dari pimpinan terhadap apa namanya, terhadap kinerja karyawan tersebut. Tapi di sisi lain, nah, work from home positively affect employee work discipline, gitu ya. Tavares stated that self-discipline is essential to develop work efficiently, effectively from home. Ya, disiplin secara mandiri sangat esensial untuk membentuk work efficiently dan effectively from home. Ya, nah, ini ada dua hal yang eh, apa di satu sisi ini bertolak belakang, tapi di sisi lain kita harus juga bisa memberikan analisis dan implikasi dari penelitian ini. Kemudian saya sebutkan bahwasannya implikasi berkaitan dengan penelitian ini harus dibuat kebijakan yang sama-sama win-win solution, di mana dia harus membuat WFH policy, ya.
entah membuat regulasi, memberikan petunjuk di mana misalkan seminggu dia dibikin berapa hari dia masuk ke kantor dengan protokol kesehatan, ataupun dia bikin SOP atau kebijakan di mana meskipun em, bekerja dari rumah tetap harus memperhatikan achievement-nya dia, KPI-nya dia, dan tetap harus ada monitoring dan evaluasi sehingga karyawan tersebut tetap harus mencapai target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan bertanggung jawab terhadap target tersebut. Dan yang ketiga, diharapkan juga perusahaan juga membuat kebijakan. Ya kalau sudah selesai waktu yang bekerja ya sudah stop. Tetapi tetap harus komit bahwasannya bekerja di saat walaupun work from home tetap harus disesuaikan dengan jam kerjanya. Nah, ini berkaitan dengan implication, baru selanjutnya daftar pustaka ya. Nah, itu saja berkaitan dengan cerita artikel saya di video kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu serta rekan-rekan akademia lainnya. Senang untuk berbagi. Terima kasih Bapak dan Ibu dan rekan-rekan akademia. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye semuanya. Salam akademia.